disyaratkan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia, sifat kelembagaannya, eksistensi kelembagaannya, dia harus independen. Dia tidak boleh berada di bawah rumpun eksekutif seperti yang ada di Undang-Undang 2019 KPK sekarang, itu diletakkan di bawah rumpun eksekutif. Itu menyalahi aturan yang ada di UNCIC. Dia harus sifatnya independen. Walaupun di dalam Undang-Undang 2019 masalah tupoksi penegakan hukum itu tetap independen, ya kita akui. Tapi kedudukan lembaganya di Undang-Undang 2019 itu sudah berubah dari independen menjadi di bawah rumpun eksekutif. Saya bilang itu yang mempengaruhi juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bilang, kalau kita ingin konsisten memperbaiki KPK, kembalikan undang-undangnya seperti awal. Dan yang terakhir saya bilang, mungkin perlu dipertimbangkan ketika undang-undang KPK itu dilakukan perubahan, maka status pegawai KPK itu menjadi berubah, menjadi ASN, pegawai negeri sipil. Oleh karena itulah pernah diadakan yang namanya TWK, tes wawasan kebangsaan, yang dilakukan oleh Firly. Oke, Pak, kalau misalnya kita melihat saat ini kan KPK juga sudah banyak sekali melakukan operasi tangkap tangan. Baru saja tadi ini ada penangkapan di Ditjen Bea Cukai dan juga pajak. Begitu sebelum-sebelumnya juga kepala-kepala daerah, meskipun juga bukan kepala daerah besar. Ini apakah hanya penegakan hukum secara di permukaan saja dan tidak menyentuh akar permasalahannya tetap? Yang pertama kita apresiasi ya, baik KPK maupun kepolisian maupun kejaksaan, kita apresiasi kalau dia melakukan pemberantasan korupsi, tapi seharusnya dia fokus pada area-area tertentu agar supaya IPK kita itu bisa menjadi baik. Salah satu area yang harus dia fokus yaitu pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum. Contoh kemarin misalnya kita bisa melihat ya, cuma seorang pegawai di Mahkamah Agung itu bisa menerima suap sampai hampir 1 triliun, dia nyimpan duit di rumahnya dan emas. Bayangkan betapa bobroknya lembaga penegakan hukum kita. Belum lagi kita berbicara misalnya di kepolisian, di kejaksaan. Ini yang harus diperbaiki kalau IPK kita ingin diperbaiki. Oke, dari pemerintah sendiri gimana Pak? Yang pertama adalah pertemuan ya. Saya mau bicara soal pertemuan antara Pak Presiden dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang memberikan catatan kritis. Tadi Kanda Abraham Samad juga menjelaskan bahwa ada catatan kritis terkait dengan hukum. Nah ini yang memang Presiden selalu pasti akan, ketika Presiden membuka ruang dialog ini akan kemudian menjadi catatan kritis untuk perbaikan. Bahkan tadi sudah disinggung terkait dengan bagaimana kebocoran di sumber daya alam ya, itu Pak Presiden 3 bulan setelah pelantikan itu ada namanya Satgas PKH, dan itu adalah dari kemudian penertiban kawasan hutan ya, PP nomor 5 tahun 2025 tadi itu sudah 4 juta hektar yang diambil oleh negara untuk kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Dan dari situ pun sudah ada denda yang diberikan lebih dari 13 triliun yang di situ. Dan di 2026 ini target denda yang dari kebocoran anggaran terkait sumber daya alam ini 142,2 triliun. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan dari sumber daya alam, kemudian tadi ada kebobrokan ataupun ada persoalan kritis terkait dengan hukum, ada kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang ternyata terlibat dalam kasus korupsi. Nah, kita bisa mengembalikan bahasa power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Artinya memang dari segi ini semuanya punya potensi korupsi. Nah, disitulah kemudian negara hadir dengan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa untuk apa? Untuk menegakkan aturan terkait dengan korupsi itu tadi. Baik, Bang Abraham, kemarin juga membahas banyak sekali, salah satunya adalah terkait dengan pertambangan ilegal yang dibackingi. Kita akan bahas soal ini sesaat lagi, pemirsa tetaplah di The Prime Show.